everyone, my name is Billy Christian. You can call me Billy. Jadi kali ini saya ingin membahas mengenai database pengoneksian ke Java. Nah, tapi saya lebih terkhusus membahas tentang pengeditan data. Nanti di dalam data nanti akan terdapat kita bisa mengambil data yang sudah kita buat lalu kita update. Oke. Nah, harus yang diperhatikan sebelum kita memulai, pertama kalian pasti udah download nih XAMPP Control Panel yang dimana kita akan menggunakan MySQL dan ini ya untuk menghidupkannya. Nah, setelah itu kita ke admin nih, ke admin lalu buat database yang kalian inginkan. Misalkan kita klik baru ya. Nah, di sini kalian bisa buat nama. Kebetulan saya udah buat misal nih My Office ya. My Office. Lalu di My Office itu nanti ada yang namanya SQL. Lalu ada cari, query, export, and import. Nah, kebetulan di dalam database ini saya udah bikin namanya di dalam My Office nih ya. Kita buat table data. Nah, table data ini fungsinya untuk apa? Kita klik aja karena saya udah bikin. Nah, di dalam table ini saya membuat empat structure atau empat yang ingin kita buat. Misalkan ID, nama, alamat, dan telepon. Kenapa ini ada kunci atau ada key? Itu saya primary, yang dimana arti dari primary itu tidak boleh sama. Jadi nomor atau ID ketika diinputkan itu tidak akan masuk atau tidak ketika kita input yang sama, data itu tidak valid atau invalid, data invalid yang dimana keduanya tidak bisa diinputkan gitu. Ibaratnya data A sama dengan data A, maka data tersebut tidak invalid pokoknya. Dan ketika data A dengan data B maka terjadi valid. Nah, gitu. Setelah kita buat ini, maka di dalam database kalian bisa menambahkan nih ya, misal ID, terus nama, alamat ya, telepon. Nah, itu sekilas untuk MyAdmin di MySQL. Ini data yang sudah saya buat. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Untuk yang kedua, kebetulan saya udah bikin database pegawai. Oke. Yang kedua, saya langsung aja ini kodenya ya. Employee. Nih. Yang kedua yang ingin saya bahas, sering terjadi kesalahan. Kenapa database sama Java sering terjadi error atau tidak terkoneksi? Ini sangat rawan sekali ya, harus diperhatikan di bagian ini nih ya, diperhatikan bagian ini. Nah, di COM ini JDBC driver MySQL dan ini local My Office root dan string password. Ini kita bisa dapatkan dari mana? Anda bisa download nih di DB Navigator, atau yang belum download silakan boleh di download nih di bagian mana ya, saya lupa. Bentar di mana? Oh ya, di sini Anda bisa lihat di mana ya? Sebentar. Bentar ya.
ya, di setting. Nah, nanti di dalam setting nanti ada yang namanya plugin. Nah, di dalam plugin ini nanti kalian buka aja marketplace. Dan di mana marketplace itu kalian klik database atau kalian ketik nih ada muncul. Nah, kalian install ya, install, dan ada database navigator yang berupa support ke MySQL, Oracle, MySQL, SQLite, dan PostgreSQL, and the JDBC complete database experimental. Nah, kalau udah kalian apply, kalian tekan OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian tambahkan aja misalkan MySQL. Oke. Nah, tadi kan name-nya database-nya itu apa? Misalkan tadi mengenai MyOffice. Oke. Untuk kita mengeceknya ya. Lalu localhost ini kita ganti MySQL. Database yang kita ini misalkan MyOffice ya. Lalu user and password itu kita user aja, user misalkan root. Lalu external library. Nah, external library kalian juga harus download MySQL connector Java ya, MySQL connector Java. Lalu oke, kita reload untuk connect database JDBC driver yang kita konektorkan kepada Java tersebut, dan kita test connection-nya seperti apa. Dan DB Navigator sukses ya, maka ternyata ini sukses. Kita apply untuk mengecek apakah database itu terkoneksi dengan Java kita dan terkoneksi dengan ini MyAdmin yang sudah kita bikin. Kalau udah kita apply, kita klik OK. Nah, ini udah ada nih, tinggal klik kanan, atau klik pengaturan ya. Lalu kita lihat connection info nih. Jadi kalian bisa lihat MHVL, driver, dan localhost MyOffice nih ya. Database MyOffice. Nah ini, oke. Oke, mungkin itu yang kedua. Dan tiga, langsung kita menjelaskan pengupdatean. Nah, di dalam pengupdatean, supaya kita bisa mengupdate nih, bisa mengedit data, kita memerlukan inisialisasi dulu terlebih dahulu ya, untuk mengaktifkan Java itu terkoneksi nggak ke database ya. Dan lalu ada public post reset, push update, yang dimana nih nanti suatu nih. Jadi kenapa saya bikin employee nih ya, ketika string property misalnya kita bentar, ini kita geserkan aja. Oke, sorry. Nah, ketika kita ingin mengambil data atau membuat penginisialisasi nih, maka kita harus membuat suatu class atau suatu constructor ya. Misalkan property, lalu kita akan mendeskripsikan di employee supaya data perintah ini bisa kita aktifkan atau kita gunakan di sini ya. Lalu ketika kita udah bikin nih kodenya, ibaratnya tadi kan kita udah bikin ID, name, address, telepon, atau istilahnya tuh alamat ya. Dan jika kita unduh, nanti akan, jika terjadi kita akan input data ini yang di sini, maka akan muncul ada exception handling, yang dimana statement
itu sama dengan connection ketika kita akan meng-create statement. Dan string SQL akan memilih data yang kita bikin from. Misalkan di My Office saya bikin data nih di table. Oke. Nah, maka dari itu untuk kita bisa memilih itu apa sih SQL yang kita bikin itu kan data nih. Ya. Baru kita bisa menggunakan data tersebut atau bisa kita panggil data itu. Lalu proses perintahnya jika result set yang dimana statement mengeksekusi query yang string SQL tadi, ya. Lalu this employee data yang dimana data tersebut kita bisa panggil atau kita bisa lakukan. Jika terjadinya result set next, maka akan keluar data string yang kita bikin, misalkan ID, nama, alamat, dan telepon. Lalu ada update change yang dimana exception handling itu akan melihat koreksi apakah benar atau tidak gitu. Lalu jika salah, dia akan memunculkan gagal loading data pegawai. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, pengupdatean. Ini sekaligus saya bikin edit data, save data, dan ada selected table yang akan dimana fungsinya kita bisa memilih suatu ID yang kita inginkan untuk kita update. Lalu oke, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu ada Hello View XML yang dimana ini fungsinya untuk membuat suatu button atau graphic GUI yang dimana tampilannya itu lebih apa ya, seperti icon tombol, seperti contohnya kita GeoCities yang berbasis GUI gitu, ketika lebih apa ya, lebih cantik gitu tampilannya. Di sini kita bisa pakai column dan button, baby, ya, text file, atau bisa memodifikasi button sesuai yang kita inginkan atau tombol-tombol yang kita inginkan gitu, kita bentuk sesuai apa yang kita inginkan gitu. Oke, mungkin itu saja, kita penginputan saja ya, penginputan. I'm sorry, maksudnya itu kita run dulu. Oke, kebetulan data yang sudah saya bikin nih, kebetulan data ini saya isi yang ya emang nggak sesuai kriteria, tapi nggak apa-apa. Jadi kebetulan data ini udah kita bikin di database sebelumnya di MySQL nih. Oke. Apakah nanti data ini kita akan oke. Nah, tadi ya. Nah, ID pegawai misalkan kita bikin 11200, nama misalkan Renita, misalkan Renita, alamat jalan baru, misalkan jalan baru, telepon 11223344. Jika kita klik simpan, gagal simpan data komponen telepon MySQL JDBC. Oke.
Oke. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, jadi data yang ini kita bisa nggak pakai? Nah, bisa kan? Kenapa ini bisa? Karena ada fungsi yang dimana perintah yang sudah kita buat. Nih, ada proses get selected table, yang dimana kita bisa memilih data pegawai melalui table view. Ini ya, ternyata berhasil, kita bisa nih. Oke, yang kedua tadi bagaimana ketika data ini kita ambil terus kita bisa ubah atau kita edit. Oke, kenapa bisa kita misalnya lalali menjadi lala ningsi, misalkan lala ningsi kita ubah. Oke, data telah diupdate. Nah, maka kita klik, ternyata lala ningsi sudah terupdate. Oke, nah kenapa bisa? Karena fungsi perintah atau fungsi perintah atau yang kita bikin mana ya? Nih, update dan terjadinya pengeditan data. Ketika kita mengedit data, nah ini name data akan terupdate jika dia benar. Tapi ketika data itu salah, maka akan kita munculkan gagal update data. Itu fungsi exception handling untuk mengatasi terjadinya error. Mungkin itu saja ya. Terima kasih dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.